kami dari kelompok 9. Di sini kami akan membahas tentang pencemaran kandungan parasetamol di Teluk Angke, Ancol, Jakarta Utara. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Terlebih dahulu, nama saya Lutfi Rena Putri. Saya Dania Rafida. Saya Faisal Ahmadani. Saya Nisa Pujirahayu. Saya Priadi Cahyanti. Untuk lebih lanjutnya, langsung aja disimak ya teman-teman. Latar belakangnya, pencemaran lingkungan adalah masuk dan dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan atau perubahan tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam. Pencemaran lingkungan ini merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang sering terjadi di Indonesia, seperti pencemaran limbah, pencemaran udara, pencemaran air, dan lain sebagainya. Terjadinya pencemaran lingkungan tersebut dapat terjadi dari beberapa faktor, mulai dari pola hidup dan perilaku masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya efektivitas penanganan dari pemerintah, dan lain sebagainya. Pencemaran parasetamol di Teluk Jakarta ternyata sudah terjadi sejak tahun 2017. Hal itu diungkapkan oleh peneliti dari Oceanography BRIN. Peneliti menemukan air laut yang telah terkontaminasi parasetamol di sejumlah titik Teluk Jakarta. Penelitian tersebut dilakukan dengan mengambil sampel pada riset tahun 2017 hingga 2018 oleh peneliti LIPI. Selain itu, DLH DKI Jakarta juga telah mengambil sampel air laut dari 2 lokasi untuk memastikan apakah pencemaran air laut masih berlangsung, lalu mengidentifikasi sumber pencemarannya sehingga akan ada langkah untuk menghentikan pencemaran tersebut. Sampel air laut yang diambil itu dibawa ke Laboratorium Kesehatan Daerah atau Labkesda Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk diuji di laboratorium selama 14 hari. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta telah melakukan pemantauan kualitas air laut secara rutin minimal per 6 bulan sekali berdasarkan 38 parameter yang baku mutunya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada tahun 2021, penelitian yang dimuat dalam jurnal Science Direct menganalisis sampel yang dikumpulkan dari 4 lokasi Teluk Jakarta dan 1 lainnya di pantai utara Jawa Tengah. Mereka menemukan konsentrasi tinggi parasetamol di Angke, yaitu 610 nanogram per liter, dan Ancol 420 nanogram per liter. Keduanya berada di Teluk Jakarta. Contoh pencemaran lingkungan yang baru-baru ini terjadi di Indonesia ialah pencemaran kandungan parasetamol di Teluk Angke dan Teluk Ancol. Teluk Ancol yang terletak di Jakarta Utara dan Teluk Angke yang terletak di Jakarta Barat ini telah tercemar oleh parasetamol konsentrat tinggi. Muara Sungai Angke dan Muara Sungai Ciliwung Ancol telah tercemar obat pereda nyeri dan penurun panas yaitu parasetamol dengan kadar yang tinggi. Beberapa kandungannya ialah senyawa dari obat-obatan. Data pada penelitian awal ini menunjukkan sejauh mana kualitas wilayah perairan tersebut, dan hasilnya adalah kandungan yang ada di perairan tersebut melewati batas parameter dari standar kualitas air laut Indonesia. Kemudian, yang menariknya dari hasil penelitian tersebut telah ditemukan kandungan parasetamol yang tinggi pada 2 wilayah, yaitu Angke dan Ancol. Kadar parasetamol yang tinggi ini terdeteksi di Muara Angke sebesar 610 nanogram per liter, sementara di Muara Sungai Ciliwung Ancol ini sebesar 420 nanogram per liter. Jika dibandingkan dengan pantai-pantai lain di belahan dunia, kadar parasetamol di Teluk Jakarta ini relatif tinggi, sekitar 420 sampai 610 nanogram per liter. Dibanding pantai Brazil yang hanya sebesar 34,6 nanogram per liter, pantai utara Portugis yang sebesar 51,2 sampai 584 nanogram per liter, dan muara Australia yang hanya sebesar 67 nanogram per liter. Kemudian saya akan menjelaskan penyebab dari terjadinya pencemaran kandungan parasetamol di Teluk Angke, Ancol. Parasetamol ini merupakan obat yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat secara bebas tanpa adanya resep dokter.
Kontaminasi parasetamol di Indonesia ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pantai di negara lain. Pencemaran kandungan parasetamol di Teluk Angke dan Ancol secara teori ini berasal dari sisa parasetamol yang ada di perairan Teluk Jakarta yang berasal dari 3 sumber, yaitu ekskresi akibat konsumsi masyarakat yang berlebihan, rumah sakit, dan industri farmasi. Dengan jumlah penduduk yang tinggi di kawasan Jabodetabek dan jenis obat yang dijual bebas tanpa adanya resep dokter, memiliki potensi sebagai sumber kontaminan di perairan. Sedangkan sumber potensi dari rumah sakit dan industri farmasi dapat diakibatkan karena sistem pengelolaan air limbah yang tidak berfungsi secara optimal, sehingga sisa pemakaian obat atau limbah pembuatan obat masuk ke sungai dan akhirnya ke perairan pantai. Lalu kita akan membahas tentang dampak pencemaran kandungan parasetamol di Teluk Angke dan Ancol. Dampak yang pertama yaitu dapat mempengaruhi perubahan pada jaringan gonad atau jaringan reproduksi kerang biru. Paparan jangka panjang baik dengan konsentrasi parasetamol baik rendah ataupun tinggi itu dapat menyebabkan gangguan fungsi reproduksi gonad pada kerang di laut. Yang kedua yaitu sulitnya mengakses air bersih pada penghuni kawasan kumuh. Sebanyak 2% rumah tangga di Jakarta itu terhubung sistem pengelolaan airnya ke limbah pusat. Jadinya akan sulit nantinya mengakses sumber air bersih. Dampak yang ketiga yaitu berdampak bagi kesehatan dan kebersihan ekosistem di laut, terutama bagi ikan-ikan yang nantinya akan dikonsumsi oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan bahan kimia seperti obat-obatan yang terkandung dalam parasetamol memiliki efek feminisasi pada ikan jantan dan mengubah rasio betina dan jantan. Dampak yang keempat yaitu matinya zooplankton dan terputusnya rantai makanan. Zooplankton yang memiliki peran penting sebagai konsumen tingkat 1, jika terkena paparan parasetamol dapat mengalami peningkatan stres atau oksidatif, di mana tidak seimbangnya produksi radikal bebas atau sistem antioksida dalam mempertahankan tubuh pada kondisi normal yang jika menyebabkan matinya zooplankton maka dapat mempengaruhi rantai makanan dalam perairan. Solusi yang pertama yaitu dengan menggunakan teknologi penanganan limbah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa teknologi penanganan limbah itu dapat mereduksi obat-obatan sumber kontaminan seperti parasetamol. Solusi yang kedua yaitu dengan merubah gaya hidup kita atau perilaku masyarakat. Nah, perlu diketahui bahwa gaya hidup atau perilaku masyarakat itu juga dapat memberikan upaya untuk mencegah pencemaran terhadap kandungan parasetamol di Teluk Angke dan Jakarta. Nah, solusi yang ketiga yaitu dengan adanya sosialisasi masyarakat tentang pembuangan. Nah, sosialisasi masyarakat ini lebih tepatnya mengacu pada masyarakat, peneliti, juga pengembang teknologi pembuangan limbah. Kesimpulannya adalah pencemaran lingkungan sudah sangat sering terjadi di masyarakat. Pencemaran lingkungan dapat berupa pencemaran air, pencemaran limbah, pencemaran udara, dan lain sebagainya. Pencemaran lingkungan yang baru-baru ini terjadi di Indonesia adalah pencemaran kandungan parasetamol di wilayah Teluk Angke sampai Ancol. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya penemuan kadar 610 nanogram per liter di wilayah Sungai Angke dan juga 420 nanogram per liter di wilayah muara Sungai Ciliwung atau Ancol. Hal ini disebabkan karena obat tersebut bebas dikonsumsi oleh masyarakat tanpa adanya resep dokter. Sehingga jumlah penduduk yang tinggi di kawasan Jabodetabek dan juga jenis obat yang diedarkan secara bebas tanpa resep dokter bisa mengakibatkan adanya potensi sebagai sumber terkontaminan perairan. Kontaminasi ini dapat berasal dari 3 sumber, yaitu yang pertama akibat konsumsi masyarakat secara berlebihan, yang kedua dari rumah sakit, dan yang ketiga dari industri farmasi. Hal pencemaran parasetamol tersebut tentu saja berdampak secara besar terhadap kesehatan dan kebersihan ekosistem laut. Selain itu, penghuni kawasan kumuh juga akan terkena dampaknya, yaitu mereka akan kesulitan mendapatkan air yang bersih akibat dari pencemaran tersebut. Selanjutnya, saran dari kelompok kami adalah
Pemerintah harus membuat atau menentukan langkah nyata serta solusi sebaik-baiknya terhadap temuan kandungan parasetamol di Teluk Jakarta. Selain itu, pemerintah juga harus mengadakan sosialisasi masyarakat agar masyarakat dapat mengubah gaya hidupnya menjadi lebih baik. Dan juga pemerintah juga harus memonitoring penanganan limbah farmasi agar penanganan limbahnya menjadi lebih baik dan jangan sampai pencemaran parasetamol di Teluk Jakarta ini berdampak panjang terhadap lingkungan laut tersebut. Demikianlah penjelasan dari pencemaran parasetamol di Teluk Angke, Ancol, Jakarta Utara. Saya Lutfiana Putri, perwakilan dari kelompok 9, mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.